Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang malam ini telah ditetapkan dua terpidana, yaitu Saudara Ramdhanu dan Pak Yosep. Cuman ada maksud saya satu perbedaan, yaitu Ramdhanu mengakui dan sekarang sudah ingkrah. Sedangkan terpidana satunya, Pak Yosep, tidak mengakui dan meyakini tidak melakukan pengeksekusian ini dan tidak mengakui ada di TKP sampai detik ini. Dan proses kasasi memori sedang dilakukan dan sedang menunggu pasti hasil keputusan daripada Mahkamah Agung. Kalau misalkan ada dua perbedaan, satu bahwa mengakui dan menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Ramdhanu bahwa Pak Yosep itu ada di sana dan sekaligus sebagai pelaku utama, tetapi pelaku utamanya tidak mengakui. Ini ada sesuatu hal yang tentunya adalah sesuatu hal yang pasti menjadikan kepenasaran kita semua. Kalau kita kembali flashback ke belakang, bahwa Ramdhanu menyatakan atau mengakui di hadapan penyidik di tanggal 19 September 2023 malam hari pada pertanyaan ke-15, kalau tidak salah saya dapat informasi waktu itu, bukan yang pertama kali. Jadi sebuah pengakuan ini bukan pertama kali dilakukan oleh Ramdhanu. Karena sebelumnya Ramdhanu juga sempat menyampaikan perihal demikian. Kita ingat waktu itu ada namanya Ki Anom dan Pak Kades. Nah, di sana ada pengakuan Saudara Ramdhanu walaupun akhirnya jadi berubah. Kemudian informasi yang saya dapat juga pernah itu disampaikan kepada Bapak almarhum Pak Edi. Pak Edi sempat mengatakan kepada saya bahwa Ramdhanu pernah mengatakan kepada Pak Edi pengakuan itu. Artinya bukan hanya di tanggal 19 September itu yang 2023, tetapi pengakuan itu sudah Ramdhanu sampaikan. Cuma maksudnya berbedanya apa? Pengakuannya adalah sama, orang yang disebutkannya juga sama, cuman berbeda kronologisnya aja. Nah, kalau misalkan kita lihat kronologis yang disampaikan oleh Ramdhanu, kalau tidak salah ada 97 adegan yang saya tahu, ya. Maka kita akan berkata bahwa kenapa Pak Yosep tidak sampai sekarang tidak mau mengakui. Artinya berarti itu ada keyakinan dari Pak Yosep. Kalau kita bicara antara masalah logika dan hukum, maka ini berbanding terbalik. Pada saat mengatakan kita itu secara logika, maka logika itu akan mengatakan, oh masuk di akal. Tetapi kalau kita bicara masalah hukum, maka apa yang disebut dengan logika itu akan berbanding terbalik dengan hukum. Masalah hukum. Tetapi memang di negara ini kan negara hukum. Artinya semuanya harus berkaitan dengan hukum. Kembali lagi flashback ke belakang, bahwa kasus Subang ini kita ketahui terbukanya ada sejak adanya Ramdhanu adanya sebuah pengakuan. 2021 dan 2023 berarti 2 tahun lebih. 2 tahun lebih itu waktu yang cukup lama dan panjang. Berarti selama 2,5 tahun itu ada sesuatu kekurangan yang namanya alat bukti. Kenapa? Karena untuk bisa ditetapkan seseorang menjadi tersangka, maka harus memenuhi minimal 2 alat bukti. Minimal 2 alat bukti. Kita ketahui alat bukti ada
keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan surat, ya, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut berarti belum terpenuhi. Kenapa? Karena kalau dua alat bukti itu sudah terpenuhi, maka tidak perlu menunggu sampai 2 tahun setengah. Berarti selama 2 tahun setengah sebelum ada pengakuan Ramdhanu, berarti alat bukti itu belum mencukupi. Ya, ini masuk di akal. Berarti apa? Ada satu hal yang yang belum bisa terpenuhi oleh pihak kepolisian untuk bisa memp21-kan. Nah, setelah ada pengakuan Ramdhanu, makalah adanya P21, walaupun P21 itu sempat alot juga karena sempat dikembalikan. Artinya permasalahannya adalah di alat bukti. Ini sebenarnya. Nah, adanya pengakuan saudara Ramdhanu sehingga dan adanya alat bukti yang lain berupa bercak darah dan ada beberapa lain. Nah, inilah sebenarnya yang bisa dijadikan sebagai patokan bahwa adanya dua alat bukti sehingga bisa di-P21-kan. Nah, sekarang apa yang sekali lagi ya, ini yang membuat bahwa ini begitu alot adalah kita ketahui tadi bahwa memang alat bukti. Nah, sekarang begini. Kita bicara masalah logika. Sekarang kita bicara masalah logika. Logikanya pada saat Ramdhanu mengakui ya bahwa dia adalah turut serta dalam proses pengeksekusian, kemudian dia juga menyebutkan beberapa orang yang ada di sana, maka apa yang disampaikan oleh Ramdhanu, apakah ini sebuah kebenaran ataukah tidak? Ini suatu pertanyaan. Maka kebenaran itu akan dibuktikan di persidangan kemarin. Nah, di persidangan itu sudah jelas. Fakta-fakta persidangan sudah jelas, didampingi oleh beberapa ahli, beberapa saksi, dan lain sebagainya. Maka turunlah vonis 20 tahun. Kalau misalkan ada yang berkata gini, bahwa Pak Yosef tidak bersalah. Misalkan ada yang meyakini bahwa Pak Yosef tidak bersalah. Kalau ada konteks bahwa Pak Yosef tidak bersalah, berarti konteksnya lah Pak Yosef tidak ada di sana. Berarti secara tidak langsung seolah-olah bahwa Ramdhanu berbohong. Nah, seolah-olah kan demikian. Jadi begini, kalau misalkan ada seseorang mengatakan bahwa Pak Yosef tidak bersalah, misalkan ada seseorang mengatakan demikian, maka hubungannya konteksnya adalah bahwa Pak Yosef berarti tidak ada di TKP. Sedangkan Ramdhanu mengatakan bahwa Pak Yosef ada di TKP. Berarti dua kesimpulan. Kalau misalkan diyakini bahwa Pak Yosef tidak bersalah, berarti Ramdhanu berbohong. Kalau Ramdhanu diyakini Ramdhanu benar, berarti Pak Yosef yang bohong. Itu saja sebenarnya, ya. Logikanya kan seperti itu. Cuman kita coba berkaca kepada apa yang disampaikan oleh Ramdhanu. Berapa adegan yang dilakukan atau yang disampaikan oleh Ramdhanu di fakta persidangan? 97 adegan. Mungkinkah saudara Ramdhanu berbohong dengan menyebutkan kronologis dari adegan 1 sampai 97? Mungkinkah Ramdhanu berbohong? Sebuah pertanyaan. Mungkinkah Ramdhanu mengatakan bahwa Pak Yosef di sana sebagai pelaku utama, dia hanya sebagai omon-omon saja? Mungkin tidak. Nah, ini kan sebuah pertanyaan sekali lagi. Ya. Maka di sini akan berkaitan masalah logika dan hukum. Secara logika, kalau orang mau berbohong, akan susah untuk menghafal 97 adegan. Kemudian kalau misalkan Ramdhanu berbohong,
Apa kepentingan saudara Ramdhanu untuk berbohong? Apa kepentingannya? Sehingga menyebutkan nama Pak Yosep sebagai pelaku utama di sana yang mengeksekusi. Apa kepentingan Ramdhanu kalau untuk berbohong? Nah, kita bicara masalah logika. Nah, inilah sebenarnya yang memang jadi pertanyaan. Karena kembali lagi flashback ke belakang bahwa memang kasus Subang ini adalah permasalahannya di masalah alat bukti. Alat bukti yang 2,5 tahun baru tercipta adanya tersangka. Setelah ada pengakuan saudara Ramdhanu. Artinya sebelumnya bahwa memang tidak mencukupi 2 alat bukti. Kan logikanya demikian. Ya, logikanya demikian. Nah, sekarang kalau dipermasalahkan masalah perdebatan, masalah alat bukti dan lain sebagainya, maka perdebatan itu memang wajar muncul. Karena memang permasalahannya lah di alat bukti. Alat buktinya karena memang baru munculnya setelah ada pengakuan Ramdhanu. Ditambah dengan fakta-fakta persidangan dan saintifik. Nah, ada permasalahannya. Pada saat dengan Pak Yosep misalkan di sana ada saintifik berupa bercak atau noda darah, tetapi Ramdhanu menyebutkan bukan hanya Pak Yosep tapi juga ada Ibu Mimin, Abi dan Arigi. Tapi permasalahannya untuk Ibu Mimin, Abi dan Arigi ini yang jadi permasalahannya berkaitan dengan masalah alat bukti. Karena memang jelas bahwa memang ini cukup alot. Sampai sekarang Ibu Mimin, Abi dan Arigi belum bisa di P21-kan. Apa yang membuat ini menjadi alot? Tentu ini sebuah pertanyaan yang akan menjadikan kepenasaran kita. Kenapa Ibu Mimin, Abi dan Arigi belum bisa di P21-kan? Karena kalau misalkan alat buktinya sudah kuat, saya kira tidak akan menunggu lama-lama. Nah, ini juga permasalahan. Tetapi begini, mari memang kalau secara hukum, ya, karena memang kita Indonesia itu negara hukum. Tetapi coba kita bicara masalah logika lagi, ya, bahwa memang katakanlah bahwa dalam suatu suatu kejadian yang melibatkan beberapa orang, maka alat bukti itu tidak serta-merta akan muncul di orang-orang yang banyak tersebut. Bisa aja munculnya hanya di satu orang. Sedangkan yang lainnya tidak bisa terkena oleh alat bukti tersebut karena memang bisa saja semua berkaitan dengan alat bukti hilang. Ya bisa saja seperti itu. Nah, jadi memang basic permasalahannya adalah di alat bukti. Itu basic permasalahannya. Karena memang yaitu bahwa 2,5 tahun itu kan permasalahannya di alat bukti. Itu. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan bahwa Pak Yosep tidak bersalah, ya pasti berkaitannya dengan apa? Adalah data saintifik dan alat bukti. Pasti permasalahan dengan itu. Tetapi kalau Ramdhanu ada dengan logika dan data saintifik juga. Ya, itu permasalahannya. Memang bahwa saksi-saksi yang dimunculkan di persidangan, keterangan-keterangan yang disampaikan di persidangan muncul adalah pada saat di akhir. Keterangan-keterangan itu muncul di akhir, tetapi kita tidak tahu kapan proses BAP-nya. Apakah di awal-awal sudah di BAP ataukah di pertengahan, kita tidak tahu ya proses BAP-nya terhadap saksi-saksi yang memberikan keterangan-keterangan bahwa ada yang melihat pergerakan Pak Yosep. Kapan itu proses BAP-nya? Karena muncul di proses persidangan. Nah, antara logika dan hukum disinilah memang bertempur.
Kalau saya mengatakan logika bahwa Ramdhanu, untuk tujuan apa mengatakan bahwa itu Pak Yosef pelakunya? Kepentingannya apa? Kalau dia mengatakan bahwa itu Pak Yosef di sana, kalau dia misalkan berbohong gitu ya, kalau Ramdhanu berbohong bahwa ada peran pengganti ataupun apa, bahwa Pak Yosef bukan, kepentingannya apa? Pak Yosef itu kalau kita tahu bahwa bukan orang sembarangan. Pak Yosef itu di lingkungannya orang yang punya pengaruh, orang yang disegani, orang yang aktif baik di di kelembagaan, ya, di LSM, di partai, ya, aktif. Jelas beliau adalah pemegang yayasan dan kenal dengan orang-orang penting di lingkungan Subang. Artinya bahwa Pak Yosef bukan orang-orang biasa gitu loh. Bukan orang-orang biasa, kebanyakan masyarakat yang biasa, tapi beliau adalah orang yang dikenal. Termasuk saudara-saudara saya juga itu kenal dengan Pak Yosef. Dan Pak Yosef juga kenal dengan saudara-saudara saya. Karena memang saya, keluarga besar saya ada di lingkungan teater. Ada yang pernah main catur bareng dengan Pak Yosef, saudara saya. Artinya dikenal di lingkungan teater, lingkungan Jalan Cagak, itu dikenal Pak Yosef. Makanya apa kepentingan Ramdhanu sehingga mengatakan bahwa kalau dia mengatakan berbohong untuk mengatakan Pak Yosef, penuh resiko. Ya, kalau dia berbohong misalkan itu bukan asal ngomong asal. Ramdhanu misalkan ngomong asal. Loh, Pak Yosef itu bukan orang sembarangan loh. Dengan mengatakan Pak Yosef sebagai pelaku kan itu penuh resiko, saudara Ramdhanu. Ramdhanu punya kekuatan apa? Ramdhanu bukan siapa-siapa, orang biasa. Dari segi materi aja mohon maaf. Mungkin ya bukan kalangan atas lah, mungkin bisa jadi disebut menengah ke bawah. Di belakang Ramdhanu ada siapa? Tidak ada orang yang bisa membackup Ramdhanu. Ya, pejabat ataupun apa tidak ada. Kita tahu latar belakang orang tua Ramdhanu, ya. Artinya Ramdhanu pada saat mengatakan bahwa Pak Yosef sebagai pelaku, kan ini penuh resiko kalau dia mengatakan bohong. Ini saya bicara masalah logika. Tapi kalau memang berkaitan dengan hukum, ya hukumlah nanti yang akan sebagai panglima di sebuah pengadilan. Nah, ini kan rancunya di sini. Inilah sebenarnya karena memang permasalahannya tadi kembali bahwa permasalahannya adalah dengan alat bukti. Ya, lama kasus Bang Alat karena memang alat bukti. Muncul pengakuan Ramdhanu, makalah ditetapkannya ada tersangka. Biarlah ini menjadikan tugas bapak-bapak polisi di Polda Jabar. Kita hanya bisa mengawal, kita hanya bisa menganalisa. Semoga bahwa keadilan akan ada di kasus Subang ini dan betul-betul akan terbuka siapa pelaku-pelakunya. Maksud saya adalah siapa yang ada di dalam lingkaran kasus Subang ini. Ya. Baik, demikian materi malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.